4 minggu kemudian, Uni Soviet ini ngeluncurin Sputnik kedua. Dan kocaknya itu adalah Uni Soviet ini ngebawa anjing. Namanya Laika ya. Di situ Guardian of the Galaxy ya. Mungkin kalau kalian ingat. 1966. Hello guys, balik lagi bersama saya di Ahmad Serius. Gimana kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Hubungan dari Rusia sama Amerika dari dulu memang sering perang dingin. Dan karena perang dingin, mereka itu saling adu-adu ilmu. Bukan adu ilmu dukun ya, tapi di sini mereka adu dari segi penemuan, penelitian, sampai pertahanan, senjata-senjata, pokoknya sampai sekarang aja nggak mau kalah. Dan ada komen nih, Bang, bahas dong proyek A119. Proyek A119 ini proyek untuk ngeluncurin roket, ngirim nuklir ke bulan, nembak bulan gitu. Jadi sebenarnya proyek A119 ini tuh tujuannya mau ngapain sih? Detailnya tuh kayak gimana? Kenapa ini bisa kepikiran gitu orang US untuk mengeluarkan proyek A119 ini? Karena gue juga penasaran, yuk kita langsung bahas aja proyek A119 Amerika Serikat di Better is Matter. Kita bahas dulu sejarah singkatnya US dan juga Uni Soviet ini. Perang dingin ini terjadi antara dua negara pada tahun 1947 sampai 1991. Karena ini kan dua negara adidaya ya, ingin penguasa dunia lah. Jadi intinya ingin adu ideologi lah. Dan kalau US tuh kan kerjasamanya dia ngebentuk NATO ya, kerjasama militer lah. Rusia juga ada tuh sama negara-negara Eropa Timur. Jadi NATO versus Comecon ya. Jadi ya ada tiga poros, ada blok barat ya US dan juga NATO, terus ada blok timur yaitu Uni Soviet ya, dan negara-negara sekutunya, dan non-blok nggak mendukung mereka berdua gitu. Contohnya seperti negara tercinta kita, Wakanda. Jadi perang dingin ini tuh seru lah, dari perang Korea, perang Afghanistan, perang Vietnam, Jerman, pokoknya ada sangkut pautnya dari kedua negara inilah. Oke, di situ udah clear ya, gua nggak mau bahas lebih detail lagi. Berarti ada bahas Guardian of the Galaxy dong bang. Ada, tapi dikit, secuil. Jadi US ini pada tahun 1950, nah itu kan lagi puncak-puncaknya tuh, perang dingin. Permusuhan lah sama negara Uni Soviet. Pada Oktober tahun 1957, Uni Soviet ini tuh buat gebrakan baru, bisa meluncurkan roket pertama, meluncurkan satelit pertama di dunia yang namanya Sputnik 1. Dan satelit ini tuh satelit radio ya, buat mengirimkan sinyal radio. Nah di situ beritanya gembor tuh kemana-mana tuh. Nah setelah Sputnik 1 itu diluncurkan, ternyata 4 minggu kemudian Uni Soviet ini ngeluncurin Sputnik kedua. Dan kocaknya itu adalah Uni Soviet ini ngebawa anjing, namanya Laika ya. Di situ Guardian of the Galaxy ya, mungkin kalau kalian ingat. 1966. The Soviets put me on a rocket, knowing full well I'm never to return and I will die. Di situ US tambah kejut lah ya. Terus kenapa bang? Kalau dari Rusia bagus. Tapi lu bayangin kalau jadi musuhnya Rusia, yaitu US. Di sini US tuh wah panas itu telinga tuh. Anjir. Uni Soviet udah buat roket aja, anjir, ketinggalan banget gua. Kalau orang Amerika, mereka nyebutnya ini Sputnik krisis ya. Ini kan lagi gempar-gempornya ya untuk membuktikan nih di geopolitik kalau gua ini yang terbaik, gua ini yang hebat gitu. Akhirnya segeralah US tuh buat juga tim juga tuh nanti di situ. Dari sini baru deh tuh US ngebentuk yang namanya NASA. Jadi berlomba-lomba lah dari sini untuk pencapaian dari antariksa lah. Jadi di US ini berpikir gitu. Jadi gampang lah intinya kalau Uni Soviet mau nyerang Amerika gitu. Di situ US nggak mau kalah lah, membuat teknologi yang sama pada saat itu. Jadi sebenarnya US ini udah nanggepin ya untuk meluncurkan satelit juga ya. Dimana pada 6 Desember 1957 diluncurkan loh Vanguard TV3 dan gagal tuh. Pada waktu itu live ya acaranya ya. Terus yang kedua juga Februari tahun 1958 diluncurin juga, gagal juga tuh di situ. Nah baru tuh percobaan yang ketiga di Vanguard 1 pada Maret 1958. Nah itu baru tuh bisa sampai ke orbit tuh roketnya itu. Baru berhasil.
Pokoknya dari produk Amerika ini kan ada beberapa ya. Cuman yang Vanguard ini dari 8 peluncuran, 6-nya ini gagal ya. Jadi kegagalan yang besar ya. Sedangkan Uni Soviet ini berhasil mulu gitu ngeluncurin roket. Cuman masalahnya agak lain nih orang-orang US ini tuh. Karena gua buat satelit sama juga kayak Rusia. Cuman satelitnya kalian bawa bom nih, bawa bom buat diarahkan ke bulan. Ini agak lain pokoknya gitu ya USA. Dan yang perlu kalian ketahui, nama projectnya inilah yang ditanyain anak yang komen tadi, yaitu Project A119, yaitu project untuk menembakkan nuklir ke bulan. Emang kenapa harus ke bulan? Ya, gue juga bingung awalnya kan, kenapa harus nembak ke bulan gitu. Dan yang perlu kalian ketahui itu nembaknya itu ya harus di tengah-tengah bulan. Nama garis target dari bulannya itu ya di garis terminator, supaya kelihatan tuh dari bumi kalau ledakannya itu ada. Memang US ini belakangan ini kan pada tahun segitu tuh gempar-gempurnya tuh untuk memenuhin persenjataan nuklirnya gitu. Mereka udah uji coba tuh di samudra dan di daratan-daratan kosong tuh mereka penembakan dari nuklir-nuklirnya itu. Aji mumpung gua ini lagi mau bersaing sama Rusia, jadi gua pengen nembakin nih nuklir ini ke permukaan bulan. Rencananya seperti itu, supaya kelihatan gua ini superior loh, lebih di atas loh daripada Uni Soviet ini. Jadi memang ada pencetusnya tuh, Edward Teller. Bapak ini tuh yang mengusulkan buat udah bawa aja tuh bomnya sekalian tuh untuk diuji coba untuk diteledakan di bulan. Ini bapak rada-rada ya, agak beda ini bapak-bapaknya ya. Jadi cara ngebomnya itu dia harus di tengah-tengah tuh, antara sisi terang dan sisi gelap. Jadi supaya kelihatan tuh, dari bumi itu kelihatan bahwa wah ini ada bom gitu ya. Wah ternyata US hebat ya bisa nembakin bom gitu. Tapi apakah orang bakal berpikir seperti itu? Ini ada di berita, tiba-tiba, wah US mau ngebom bulan. Apakah orang akan setuju atau tidak? Pasti nggak akan setuju ya. Sesudah informasi itu mencuat seluruh dunia, Rusia pasti nggak dengar juga kan. Nah di situ Rusia juga pengen juga tuh. Mungkin kalimatnya nggak akan jauh beda seperti ini ya. Ayo deh bareng-bareng kita lomba ledakin bulan gitu. Nih kagak US, kagak Uni Soviet, sama aja gitu ya kelakuannya. Dan itu yang ngasih statementnya itu ya Perdana Menterinya Uni Soviet pada saat itu, tahun 1957, Bapak Nikita Khrushchev. Dan akhirnya pada saat itu US Army itu nge-hire tuh beberapa peneliti, Dr. Leonard Riffel, seorang fisikiawan, dan bekerja di NASA juga ya. Jadi ditanyain tuh sama US Army Angkatan Udaranya tuh, apakah memungkinkan dan apakah aman untuk meledakkan senjata nuklir ke bulan? Akhirnya dibuatlah penelitian-penelitiannya dan perkiraan-perkiraannya seperti apa. Dibahas lah gitu. Di laporan Project A119 ini, dicari tahu kan, kalau jarak bumi sama bulan itu 384.000 kilometer ya. Harus bawa bom nuklir yang isinya itu 1/10 dari bom atom yang waktu itu dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Comparing this to the little boy bomb used in World War II, which had a yield of roughly 13 to 18 kilotons, it was very small in size. Yet still, this would not even come close enough to push the moon out of orbit, as it would take nearly 10 trillion megatons of TNT in order to accomplish that feat. For context, nah, apakah memungkinkan dan apakah aman atau tidak gitu. Nah, jadi kalau dari penelitiannya itu setelah diteliti ternyata untuk ngebuat bulan itu bergeser dari orbitnya gitu ya. Untuk ngegeser aja dari orbitnya itu minimal tuh harus 10.000 triliun megaton. Nggak kebayang kan? Jadi ya nggak nyampe lah sepersennya juga nggak nyampe itu. Bisa dibilang aman. Untuk dampak ke lingkungan dari bulannya itu saya kurang tahu. Hore, berarti tinggal ditembakin ya bang. Alhamdulillah syukurnya ternyata dibatalkan. Nah 1959 ini US akhirnya ngebatalin untuk meluncurkan nuklir ke bulan. US ini ngeluarin 3 alasan kenapa dibatalinnya. Alasan yang pertama yaitu karena takut kira negatif lah dari masyarakat gitu kan. Pasti bakal dihujat tuh pemerintah tuh kan. Terus yang kedua takut nyemarin nuklir ini ke bulan kan. Terus yang ketiga khawatir ternyata bulan juga kan ada gravitasi ya. Di dalam lingkup bumi lah. Khawatir ini roket bakal meleset. Lagi nembak, cut gitu kan. Nembak nuklir tiba-tiba balik lagi ke bumi gitu kan, kocak. However, that's as far as it got, as in 1959 the Air Force cancelled the project out of fear of a bad public reaction and the thought of what might happen if the rocket failed during the launch or it missed the moon and ended up coming back to the Earth.
much like they thought the Soviet one might do. 3 alasan itu yang nyebabin US nggak jadi itu nembakin nuklirnya. Alhamdulillahnya US ini sadar lah, daripada gua harus nembakin bulan, kenapa gua nggak mendarat aja tuh di bulannya aja. Akhirnya pada 10 tahun kemudian, pada tahun 1969, US akhirnya nyentuh bulan sebagai negara pertama yang bisa mendarat di bulan, yaitu Apollo 11. Dan pada tahun 1967, 2 tahun sebelum mereka mendarat ya, itu akhirnya Project A119 ini ditutup. Dibuat perjanjian lah. Di situ ada 109 negara lah yang setuju untuk tidak melakukan pengerusakan di luar bumi. Terus Bang, berarti ini harusnya proyeknya rahasia kan? Kok ketahuan? Jadi ketahuannya itu gimana? Ternyata pada tahun 1990-an, jadi ada orang yang ngewawancarain lah biografi tentang salah satu tim dari project ini, Carl Sagan. Jadi intinya Carl Sagan ini kan kalau melakukan penelitian ini kan harus dimasukin ya ke data ya. Penelitian apa aja yang udah dia lakukan. Dan salah satunya ini ada yang mencurigakan tuh, A119 ini. Kan dari situ belum ada apa-apa sih. Ternyata pas saat publish bukunya, buku biografinya, membaca ini pada penasaran gitu kan. Pengen minta keterbukaan dari penelitian apa ini yang Carl Sagan lakukan pada saat itu. Makanya pada saat itu project A119 ini akhirnya bocor gitu kan. Para warga negara tuh pengen tahu gitu, ini penelitian apa gitu. Dan ternyata ya kelihatan lah, ada rencana seperti ini gitu. Dan tenang aja karena nggak sampai dilakukan, hanya rencana saja. Mungkin itu aja dari gue. Pesan yang bisa gue ambil adalah janganlah joget ajojing. Karena kalau joget ajojing nanti ketagihan. Ala ajojing. Mungkin itu aja dari gue. Kali aja gue ada salah, ada yang mau ditambahin, ada yang mau dikoreksi. Boleh komen di bawah. Atau teman-teman, ada yang request lainnya? Tolong request, karena saya selalu lihat request dari Bang Koi terus. Tolong komen di bawah. Kalau kalian gak suka pun silahkan dislike video ini. Gua Ahmad Serius, gua gak sabar buat kalian untuk di video gua selanjutnya. Ciao, ciao, ciao. Lampu kuning kena monitor.